di Labuan Bajo. Bagaimana informasi selengkapnya? Pendengar, kami pagi ini sudah terhubung bersama dengan Dan Lanal Labuan Bajo, Letkol Laut Roni, melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Komdan. Selamat pagi, dengan Letkol Roni, Komandan Labuan Bajo. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Komdan, ini terkait dengan peristiwa kapal tenggelam di Labuan Bajo. Ini bisa disampaikan informasi selengkapnya seperti apa nih peristiwanya, Komdan? Iya, jadi saya sampaikan di Basarnas beserta tim gabungan TNI AL, terus juga dari KPLT, ada Polairut, ada KKP, itu mendapat distress laporan bahwa ada kapal tenggelam, dalam hal ini KM Tiana ya. Ya. Pada hari kemarin, hari Selasa ya? Selasa ya. Selasa pukul 05.00. Bahwasanya kapal tersebut sebenarnya berangkat pada hari Senin tanggal 27 untuk melaksanakan trip wisata. Nah, pada pagi itu dia melaksanakan mooring di sekitar perairan Pulau Kalong di Bajo di sektor utara itu. Nah, itu dia melakukan mooring. Dalam hal ini mooring itu ya berhenti istirahat itu, namun cuaca tidak mendukung. Cukup tinggi, hempasan angin cukup tinggi, sehingga dengan karakteristik kapal tersebut, itu kan kapal pinisi kayu tersebut, dia tidak bisa mengendalikan dengan baik. Nah, akhirnya dengan tidak bisa mengendalikan tersebut, dia terbalik kapalnya. Terbalik sehingga akhirnya kapal mengalami tenggelam. Nah, kebetulan di daerah situ itu ada kapal yang melintas di situ, sehingga dia melaksanakan pertolongan pertama terbatas terhadap para korban sekitar 14 orang. Namun ada yang tidak bisa diselamatkan, 2 korban, yaitu ibu dan anak. Pagi itu juga kita melaksanakan tim gabungan yang saya sebutkan tadi menuju ke daerah TKP. Ada TKP di sana, kita melaksanakan bantuan evakuasi terhadap para korban juga untuk percepatan, karena kondisi cuaca di situ yang tidak bersahabat, sehingga kita harus segera melaksanakan evakuasi. Namun ada 1 korban yang belum bisa kita cari informasinya, sehingga tim SAR gabungan melaksanakan pemberangkatan lagi menuju ke daerah TKP. Nah, kita khawatirnya ini 1 korban ini yang belum ditemukan ini hanyut atau apa. Ternyata informasi berada di dalam kapal, terjepit di dalam kabin, sehingga dilaksanakan penyelaman. Ternyata benar, kita temukan 1 korban jenazah yang tidak bisa diselamatkan, sehingga korban dari laka tersebut 2 kehilangan nyawa, yaitu meninggal ya. Dan yang meninggal, dan 1 hanya luka berat yang dari luar negeri, itu dari Denmark. Jadi memang terlihat dari kapal ini ternyata trip gabungan, jadi ada yang dari luar negeri maupun domestik. Kemudian para korban tadi segera dievakuasi, untuk jenazah dibawa di Rumah Sakit Komodo. Kemudian yang selamat semua dibawa ke Rumah Sakit Siloam. Sampai berita terakhir sore kemarin hingga sekarang, alhamdulillah semua kondisi korban yang selamat sudah dalam kondisi sehat dan membaik dengan penanganan dan intensif dini. Sedangkan untuk korban yang jenazah sekarang sudah mulai proses final untuk segera dikirim ke alamat duka di sekitar Jawa Barat. Itu, terima kasih. Baik. Itu aja. Baik. Jadi memang posisi kapal tenggelam ini bukan pada saat berlayar ya, saat kapalnya ini sedang berlabuh begitu, Komdan ya? Iya. Sebenarnya bukan berlabuh, itu mooring ya. Kalau berlabuh itu kan dia menurunkan jangkar dia.
Mooring itu ngapung-ngapung kan. Oh, tidak menurunkan jangkar ya? Enggak. Mooring aja. Dia ngapung-ngapung di situ. Jadi kalau mooring itu kan berhenti istirahat sebentar di situ. Nah, dia dengan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, apalagi kondisi pagi waktu itu kan istirahat. Ternyata kondisi cuaca yang derek. Nah, ini kapal tidak bisa mengendalikan. Memang kita cukup prihatin dengan hal kejadian tersebut ini. Oke, dan ini kedalamannya berapa nih kemudian kapal yang tenggelam ini kemudian? Memang tidak terlalu dalam. Ya, sekitar 20 meteran. Jadi ini kan sebenarnya kan masuk di kategori perairan dalam. Cuma kebetulan posisi kapal yang tenggelam ini kan berada di utara, yang berhubungan langsung dengan laut dalam antara NTT dengan Sulawesi. Jadi di tengah-tengah itu. Memang itu di musim-musim bulan sekarang itu pergantian musim angin barat dan timur di situ cukup tinggi. Di situ itu memang rentan sekali. Karena itu ada antara arus dari Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Jawa di tengah itu, Laut Jawa itu menimbulkan sebuah impact yang luar biasa ke pulau-pulau yang di sekitarnya, termasuk ke NTT dalam hal ini di sebelah utara dari Labuan Bajo. Baik. Gitu. Dan proses penyelaman kemarin juga ini tentunya ada kendala juga ini ya, karena cuaca memang kurang bersahabat gitu, gelombang juga cukup tinggi ya kemarin ya. Saya melihat dari kondisi cuaca dengan penyelaman pun sebenarnya tidak ada kendala, bisa dilaksanakan dengan baik. Itu dengan secara berarti para tim, khususnya itu para penyelam dari Basarnas sangat berhati-hati terhadap posisi jenazah yang keberadaannya di sebuah kabin dengan hentakan-hentakan dari kapal tersebut, namun masih bisa diatasi dengan baik karena dikhawatirkan pada saat menyelam itu pun kondisi kapal masih bisa berpotensi untuk segera derek tenggelam. Itu sebenarnya kan karam itu, kandas itu sebenarnya. Karam ada beberapa kedangkalan itu di kedalaman yang kurang dari 20 meter itu. Nah, itu mengenai badan kapal sehingga kapal itu pecah dan berlubang sehingga tenggelam. Gitu, Pak. Oke, baik. Nanti selanjutnya tidak ada proses investigasi lagi begitu terkait dengan tenggelamnya kapal wisata ini, Komandan ya? Tetap kita akan melaksanakan investigasi secara kolaborasi dengan para tim agar ke depan kita tetap melaksanakan sosialisasi peringatan-peringatan terkait tentang kelengkapan keselamatan kapal. Saya yakin kalau metode atau sosialisasi keselamatan kapal ini bahwasanya penting pada saat kapal itu sampai atau apapun, karena cuaca ini di laut itu tidak bisa ditebak. Jadi menjadikan sebuah tanggung jawab para pengguna kapal di laut tetap bersama-sama untuk turut mengutamakan keselamatan kapal terkait tentang itu mungkin pemakaian swempes atau kejadian derek itu mungkin kapal penyelamatan di situ atau bahkan sebuah radionya, semua itu tidak boleh dianggap sepele manakala hal yang tidak diduga itu terjadi. Gitu. Baik, Komandan, ini beberapa hari terakhir ini memang cuaca di NTT ini sedang tidak bersahabat begitu, Komandan ya. Jadi ini juga perlu perhatian dari para pengguna jasa kapal ataupun para awak kapal ya dalam melakukan pelayaran begitu, Komandan ya. Iya. Terkait tentang kondisi cuaca, memang karakter unik dari TNK Taman Nasional Komodo khususnya di Labuan Bajo itu kan ada beberapa titik-titik yang memang sangat rentan terhadap cuaca yang buruk dan juga yang tidak signifikan terpengaruh dengan cuaca buruk. Jadi pada titik-titik tertentu di TNK itu ada di perairan dalam itu sebenarnya merupakan daerah titik lindung terhadap cuaca buruk. Itu adalah daerah yang aman sebenarnya di perairan dalam. Tapi manakala trip ini berjalan, khususnya para pengguna trip yang bermalam, ini kan cenderung dia melaksanakan trip
berkeliling itu ada rute-rute yang sangat rentan terhadap dampak dari laut lepas. Dalam hal ini di sektor selatan maupun di sektor utara. Nah, inilah titik-titik kerawanan yang harus diwaspadai, diantisipasi. Dan juga harus diantisipasi ada titik-titik tertentu yang mempunyai karakteristik terhadap munculnya pusaran-pusaran air akibat dari karakteristik perairan yang ada di Labuan Bajo. Nah, ini para pengguna kapal memang harus jeli, harus bisa memperhitungkan, melihat situasi cuaca. Itu bukan berarti cuaca itu baik, itu tidak ada potensi itu masih tetap ada. Potensi itu tetap ada. Nah, ini harus diperhatikan bahwasanya harus bisa menyampaikan. Kadang-kadang dihadapkan dengan keinginan para wisatawan untuk melewati rute-rute yang diinginkan, itu para pengguna kapal ini harus bisa menyampaikan bahwa potensi-potensi itu harus bisa ditolak untuk tidak bisa ke situ terkait dengan kondisi alam dan cuaca. Nah, ini penting. Nah, ini akan terus kita sosialisasi. Yang tahu adalah para yang guna di laut. Itu kita mempunyai keterbatasan jangkauan yang cukup luas, yang berada di darat, juga patroli dan waktu. Nah, maka saya himbau para pengguna yang di laut pun ikut turut membantu terkait dengan keselamatan kapal. Kecelakaan ini memang prihatin, cukup fatal karena sudah menghilangkan nyawa. Ya, ini sangat menjadi perhatian sangat besar dan sangat prihatin, khususnya para stakeholder yang ada di laut. Ini kedepannya langkah apa nih yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk jangan sampai ini terjadi lagi begitu Komandan, dan wisatawan yang ingin berlibur ke Labuan Bajo juga merasa aman, nyaman begitu. Para stakeholder kita di sini di laut, ini kita juga merasa turut bertanggung jawab, dan juga para instansi yang ada di Labuan Bajo dalam artian turut bertanggung jawab adalah kita harus turut menjamin tentang kenyamanan dan keamanan serta keselamatan para wisatawan. Label wisata premium yang ada di Labuan Bajo itu salah satunya adalah para instansi yang berada di Labuan Bajo turut bersama bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan. Ini sangat mempengaruhi dan menentukan untuk perkembangan potensi pariwisata yang sudah ada di premium saat ini, yang sudah bangkit ini, yang ada di Labuan Bajo. Nah, ke depan kita akan melakukan sosialisasi, cek dan dicek ulang terhadap kapal-kapal pengguna pariwisata di laut untuk segera melengkapi atau yang sudah ada yang segera melengkapi agar memiliki standarisasi kapal pariwisata yang semestinya untuk digunakan di laut. Gitu. Baik. Itu aja, Pak. Baik. Hari ini ada penyelaman lagi, Komandan, di lokasi kapal tenggelam? Rencana belum ada rencana, tapi rencana memang ada ke depan akan kita laksanakan. Kita akan melaksanakan investigasi lebih lanjut, pendalaman lebih lanjut terkait tentang laka ini. Apa penyebabnya, sehingga diharapkan dari titik dari penyebab kecelakaan ini menjadikan evaluasi agar tidak terjadi di kapal pariwisata yang lain. Baik. Terakhir, Komandan, silakan himbauannya untuk para wisatawan yang akan berlibur ke Labuan Bajo, kemudian juga mereka yang memiliki kapal-kapal yang disewakan untuk para wisatawan, begitu, Komandan. Iya. Yang pertama, ini saya himbau khususnya dari Angkatan Laut, dan saya rasa pun ini juga sama dari para stakeholder di laut. Yang pertama, himbauan ini ditujukan kepada para wisata terlebih dahulu. Jadi para wisata dahulu agar senantiasa jeli melihat kondisi kapal pariwisata yang akan digunakan. Mereka mempunyai hak, gitu ya. Saya garis bawahi, mereka mempunyai hak untuk menolak, ya. Manakala kondisi kapal pariwisata itu tidak sesuai yang diharapkan. Jadi mindset ini harus terpasang di pada para pengguna pariwisata sebagai fungsi kontrol untuk para
pengguna kapal pariwisatanya sih, pemilik kapal pariwisata. Gitu. Jadi dia harus jeli melihat apakah bisa menanyakan ini alat keselamatannya gimana, aman. Ya, terus kondisi kapalnya apakah aman. Manakala itu juga semua sudah terpenuhi, silakan untuk melaksanakan silakan sesuai dengan keinginan yang sudah dia pilih untuk kapal pariwisata yang dia sewa. Kemudian untuk kapal pariwisata diimbau agar tidak senantiasa hanya menerima sebuah order ya, atau menerima sebuah pesanan atau jasa untuk melaksanakan pariwisata trip. Namun dia harus juga bertanggung jawab manakala kapal dia yang digunakan itu harus senantiasa dalam kondisi siap. Nah, kita yang para di pengguna laut pun akan melaksanakan evaluasi dan monitoring. Nah, khususnya nanti ada dipegang di perizinan ada di Kesah Bandaraan dan di Angkatan TNI Angkatan juga akan juga melaksanakan monitoring secara di lapangan terkait tentang perizinan para perizinan kapal-kapal pesiar yang digunakan di laut khususnya di Labuan Bajo, termasuk kapal-kapal pariwisata yang di luar Labuan Bajo. Kadang-kadang ini yang di luar rencana, di luar jangkauan kita. Manakala kapal-kapal ini datang dari di luar Labuan Bajo, di luar daerah menggunakan, ya di luar daerah Pak, khususnya bisa daerah-daerah Bali atau bahkan dari Surabaya dan lain-lain, ada dari Makassar, itu dia menggunakan kapal tersebut yang datang satu paket posisinya ada di Labuan Bajo. Nah, ini yang kita khawatirkan manakala di Labuan Bajo itulah akan terjadi sesuatu. Nah, kita yang berada stakeholder di laut di Labuan Bajo, nah ini akan menjadikan sebuah evaluasi dan monitoring terhadap keberadaan mereka. Demikian Pak. Baik. Komandan, terima kasih informasinya bersama RRI pagi ini. Komandan, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami dan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut Roni ya yang sudah menyampaikan terkait dengan peristiwa tenggelamnya kapal wisata ya di Labuan Bajo yang mengakibatkan nyawa 2 orang wisatawan terenggut begitu ya. Kemudian 1 mengalami luka berat dan lainnya ini disampaikan dari selamat begitu ya. Kami masih akan terus hadir menemani Anda mendengar di Lintas ND Pagi dengan informasi-informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi.